Tragis anak tega bunuh dan mutilasi ibu kandung di Desa Karangdalam. Tak berdaya, guru silat bejat cabuli anak di bawah umur. Usai buron, dedengkot narkoba julukan The Doctor akhirnya diringkus. Waspada penipuan bansos sasar lansia hingga rugi ratusan juta rupiah. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui jajaran Polres Lahat yang mengungkapkan kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Petugas mengamankan anak kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku berinisial AF yang merupakan anak kandung korban berhasil diamankan polisi pada Rabu 8 April 2026 setelah melalui serangkaian penyelidikan intensif. Kasus ini terungkap setelah masyarakat melaporkan penemuan potongan jenazah yang terkubur di salah satu kebun di Desa Karangdalam, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dari laporan ini, tim Satreskrim Polres Lahat melakukan penyelidikan, mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, peristiwa pembunuhan diduga terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2026 siang di wilayah Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak, Sebingkai. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 3 karung plastik yang digunakan untuk menyimpan potongan tubuh korban. Kapolres Lahat AKBP Novi Edianto mengatakan pihak kepolisian akan menindak tegas setiap tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa. Hasil pendalaman penyidik mengungkap, motif pembunuhan dipicu emosi pelaku karena korban tidak diberikan uang. Pelaku diduga menghabisi korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak dengan membakar tubuh korban. Namun upaya ini tidak berhasil, sehingga pelaku memutilasi jenazah korban menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam karung plastik. Potongan tubuh korban kemudian dibawa ke sebuah kebun di Desa Karangdalam untuk dikuburkan di dalam lubang. Bahkan untuk menyamarkan aksinya, pelaku sempat meminta bantuan orang lain menggali lubang dengan alasan untuk keperluan kebun. Pelaku sempat membawa kabur emas perhiasan korban dengan berat 13 gram dengan total sekitar 24 juta rupiah. Ini melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong-motong tubuh korban. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang milik korban berupa perhiasan emas kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Tujuannya untuk digunakan untuk melakukan judi online. Bang, untuk hubungan antara korban dengan pelakunya apa, Bang? Setelah kami lakukan penelitian bahwasanya korban ini merupakan ibu kandung dari pelaku. Bang, latar belakang pelaku ini kenapa bisa setega itu, Bang, kepada ibunya? Pelaku melakukan perbuatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk upload ke judi online. Bang, mungkin ada pengaruh minuman keras atau narkoba? Pada saat kami lakukan pemeriksaan, belum ada indikasi melakukan narkoba maupun minuman keras. Pelaku tunggal, Bang, ya? Tunggal. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 458 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Pemirsa, seorang guru silat di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas di amuk massa usai diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Terduga pelaku ditangkap petugas di kawasan Pelabuhan Merak saat hendak melarikan diri ke Pulau Sumatera. Detik-detik penangkapan MY, seorang guru silat asal Waringin Kurung, berlangsung dramatis di sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Warga yang geram atas perbuatan pelaku melampiaskan kemarahan hingga terduga pelaku nyaris babak belur. Beruntung,
Seorang anggota TNI yang berada di lokasi segera mengamankan pelaku dari amukan massa. Ketegangan kembali terjadi saat pelaku akan dibawa ke Polsek Waringin Kurung. Puluhan warga yang sudah menunggu kembali mengepung mobil petugas sehingga polisi terpaksa melarikan pelaku ke Mapolda Banten guna mengamankan pelaku. Itu memang betul ada penyerahan seseorang yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Setelah kami terima, dikarenakan kondisi kurang kondusif atau banyak warga yang sudah ingin menghakimi, setelah kita tanya korbannya pun kebetulan korbannya sudah membuat laporan di Polda, maka begitu sampai di Polsek Waringin Kurung, yang terduga tadi langsung kita serahkan ke Mapolda Banten. Sementara Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Achilles Hutapea menyebut, aksi bejat pelaku diduga telah terjadi sejak Mei 2025 silam. Modus yang digunakan adalah dengan memandikan korban menggunakan air kembang serta memberikan pijatan dengan dalih ritual pembersihan diri. Naasnya salah satu korban diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Adalah tempat kejadian yang diduga dilakukan oleh pelaku yang berprofesi sebagai guru harian, guru silat orang yang bahasa kita. Di mana yang bersangkutan ini memperdayai para murid-muridnya yang umumnya ini masih usia anak, artinya ini masih di bawah 18 tahun. Kemudian modus yang bersangkutan memperdayai, kemudian melakukan pelecehan seksual, dan ada yang disetujui. Dari Direktorat Reskrimum Polda Banten didapatkan informasi bahwa ada 3 anak yang telah disetujui oleh yang bersangkutan. Selain menahan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa minyak urut, kain, serta peralatan mandi yang digunakan untuk mendahului aksi asusilanya. Kini guru silat tersebut harus mendekam di rumah tahanan Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari penyidik di Tipit Narkoba Bareskrim Polri yang menangkap Redaktor DPO nomor Wahid dalam kasus peredaran narkoba di wilayah NTB dan sejumlah tempat hiburan malam ibu kota. Pemirsa, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Penang, Malaysia. Inilah detik-detik DPO nomor Wahid di Tip Narkoba Bareskrim Polri, Redaktor alias Andre Fernando Chandra alias Charlie, tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta dengan pengawalan ketat tim Tengkorak Narkoba Polri, Senin 6 April 2026 malam. Dengan pengawalan ketat, Redaktor menggunakan kursi roda karena dilumpuhkan petugas. Redaktor diketahui merupakan jaringan narkoba internasional yang juga berperan sebagai penyuplai dana dan narkoba ke mantan Kapolres Bima Kota dan Kasat Res Narkoba Bima Kota. Redaktor diketahui ditangkap di apartemen di Penang, Malaysia yang menjadi tempat persembunyiannya. Bos dari Boy dan juga Koh Erwin yang juga telah ditangkap sebelumnya ini harus dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri saat ditangkap. Andre Redaktor siapa nih, Bang? Andre Redaktor merupakan penyuplai dari dua jaringan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama jaringan NTB yang sudah kita tangkap, Koh Erwin, dan kedua jaringan dari White Rabbit di PIK maupun di Gatsu. Katanya Redaktor ini bandar besar di antara dua itu? Sementara ini dalam pengembangan, ya, jadi memang Redaktor ini yang menyuplai baik Koh Erwin maupun di White Rabbit PIK. Barang bukti apa aja? Barang bukti yang tadi diamankan di Penang itu hanya kita membawa tas dan beberapa handphone. Kita berkoordinasi juga dengan Interpol, ya, jadi mereka yang melakukan penindakan di Malaysia. Bisa diceritakan penangkapannya, Bang, kronologis? Penangkapannya ya, dilakukan kemarin sore di sebuah apartemen di Penang, Malaysia. Ini kan dia sempat membantu rencana pelarian Koh Erwin kan ya. Apakah berarti dari awal dia memang sudah berada di Malaysia atau dia baru-baru ini ke Malaysia atau seperti apa? Ya, kalau dari hasil interogasi dari 2024 Andre alias Charlie alias Redaktor sudah berada di Malaysia. Penangkapan Redaktor merupakan kerja panjang penyidik narkoba Bareskrim Polri
dalam beberapa kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam ibu kota dan wilayah Nusa Tenggara Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang wanita muda tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada Selasa 7 April 2026 siang. Motor yang baru saja 1 bulan diberinya secara sah, ini hilang di halaman parkir kontrakan paman korban. Motornya taruh di mana, sayang? Kapan? Baru? Nggak tahu, itu belum tahu jam hilangnya, pokoknya saya pulang malam di 11. Nah, setelah ketahuannya sekarang mau diambil, Pak. Motor dia, saya uang. Jam 11 itu masih ada? Wanita muda ini menangis histeris setelah mengetahui sepeda motor yang baru 1 bulan dibelinya hilang di halaman parkir kontrakan paman korban. Kejadian ini terjadi saat motor yang diparkirkan di halaman parkir kontrakan paman korban. Korban mengetahui motornya hilang saat korban hendak mengambil motornya di halaman parkir. Tangis histeris korban di pinggir jalan mengundang warga sekitar. Korban wanita itu guling-gulingan, itu motornya hilang, gimana sih maksudnya? Motornya hilang. Dia sadarnya pas motor hilang, dia mau ngambil motor di pamannya. Terus tiba-tiba hilang, motornya nggak ada, udah gitu doang. Taunya. Oh, motornya diparkir di luar pagar atau gimana? Di dalam garasi itu. Di dalam pagar kontrakan. Ya. Oh. Ini sebenarnya. Terus? Nah, terus motorku hilang. Iya. Lihat nggak Pak? Lah kan nggak tahu hilangnya kapan. Berarti ini korban sedang bertamu? Mau ngambil motornya. Tadi yang dipinjam pamannya. Sama pamannya lagi dipinjam. Tapi malam minjemnya. Malam jam 11 kata dia diparkir di situ. Setelah jemput, nggak tahu jemput istrinya apa sebetulnya motor diparkir. Tapi kata orang-orang yang kerja setengah 4, itu motor udah nggak ada. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo mengatakan, atas kejadian ini petugas sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Motornya itu seperti apa, Bang? Ya, dari berita viral, ya, polisi mendatangi TKP. Ternyata motor tersebut diparkir di dalam parkiran, bukan di luar. Di halaman kontrakan berarti? Di halaman kontrakan. Nah, kita polisi melakukan olah TKP. Kita menyarankan korban untuk membuat laporan polisi. Sampai saat ini korban belum melaporkan ke kejadian itu. Artinya korban itu ingin mengambil motornya pada saat itu, Bang? Ya. Oh, gitu. Hingga saat ini korban belum membuat laporan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Sektor Teluk Naga Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 2 orang tersangka wanita yang diduga melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. Modus kedua tersangka ini dengan berpura-pura sebagai petugas bantuan sosial. Salah seorang korban yang telah berusia lanjut menangis histeris di depan rumahnya setelah mengetahui barang berharganya berupa uang tunai dan perhiasan emas senilai 122 juta rupiah dibawa kabur tersangka. Tersangka meyakinkan korban dengan iming-iming kemudahan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, namun diharuskan menunjukkan barang berharga miliknya untuk kemudian diambil tersangka saat korban lengah. 2 tersangka berjenis kelamin wanita berinisial Y dan ID ditangkap di kontrakannya masing-masing di daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Setelah Polsek Teluk Naga menelusurinya melalui nomor polisi kendaraan roda 2 yang digunakan tersangka. Ditemui pada Rabu 8 April 2026 siang, Kanit Reskrim Polsek Teluk Naga Ibda Ahmad Naufal Faturrahman mengatakan, kedua tersangka telah 2 kali beraksi atas kasus penipuan, penggelapan dan pencurian dengan modus iming-iming, kemudahan mendapatkan bantuan sosial dengan sasaran korbannya adalah lansia. Kedua tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka Y selaku eksekutor dan berinteraksi dengan korban, dan tersangka ID yang dalam kondisi hamil menunggu di atas sepeda motor. Kami dari Polsek Teluk Naga telah melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pencurian. Jadi untuk modus operandi dari pelaku adalah menawarkan bantuan sosial kepada korban. Namun sebelum mendapatkan bantuan sosial tersebut, korban harus menunjukkan barang berharga yang dimilikinya. Karena bujuk rayu tersebut, korban secara sadar memindahkan barang berharga yang telah dimilikinya untuk dipindahkan sementara dan ditaruh di dalam sebuah kotak. Lalu pada saat korban
sedang lengah, tersangka langsung mengambil barang berharga tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dimana sepeda motor tersebut telah ditunggu oleh rekan kerja dari si tersangka. Kedua tersangka diamankan berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Sedangkan uang hasil kejahatan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua tersangka dititipkan di Lapas Kelas 2 Perempuan Tangerang, namun untuk tersangka ID berada di rumah sakit jalani proses persalinan. Dan atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Mujib Latumai Risa melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku spesialis pecah kaca mobil yang menguras isi saldo ATM seorang mahasiswi di kawasan Jati, Kota Padang, Sumatera Barat. 1 dari 2 pelaku berhasil diringkus petugas saat berupaya bersembunyi di area pos ronda pada Rabu 8 April 2026 dini hari. Inilah kondisi mobil milik seorang mahasiswi usai dikipra oleh komplotan pencuri pada tanggal 31 Maret lalu. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak tas berisi identitas, sejumlah uang tunai, serta kartu ATM. Tak hanya membobol mobil, berdasarkan rekaman CCTV di salah satu mesin ATM kawasan Sawahan, pelaku terlihat menguras saldo korban sebesar Rp5.500.000. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV ini, tim Resmo Polda Sumatera Barat melakukan pengintaian di kawasan Jati, Padang Timur. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan saat petugas berupaya menyergap kedua pelaku. Satu pelaku berinisial RK, 38 tahun, berhasil diamankan saat bersembunyi di pos ronda. Sementara satu rekannya berinisial RR berhasil melarikan diri melalui gorong-gorong saluran air dan kini masih dalam pengejaran polisi. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah membagi hasil curiannya usai menguras seluruh isi tabungan korban. Karena mobil korban dipecah kacanya, kemudian tas yang ada dompet diambil oleh pelaku, kemudian pelaku bergerak atau bergeser ke ATM dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Sementara di ATM tersebut ada kata sandinya sesuai dengan KTP. Oleh karena itu kita melakukan profiling, kita analisa, dan kita lakukan penyelidikan lebih mendalam. Berdasarkan hasil analisa tim IT, kita merujuk ke beberapa pelaku. Dan pada hari ini, tanggal 8 April, Rabu dini hari, berhasil kita amankan salah satu seorang pelaku berikut dengan barang-barang bukti dan atribut yang dipakai sesuai dengan hasil CCTV dalam penyelidikan kita. Untuk satu orang pelaku lagi masih dalam pengejaran dan akan kita informasikan lebih lanjut. Dapat kita jelaskan berdasarkan interogasi awal bahwasanya uang yang digunakan oleh pelaku itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli narkoba. Untuk selanjutnya terhadap perkara karena laporan itu berada di wilayah hukum Polsek Padang Timur, Polresta Padang, kita koordinasi dengan penyidik. Kita akan serahkan berikut dengan barang-barang buktinya. Dan merasa puas karena pelakunya ketangkap. Ini kejadiannya kapan? Tanggal 31 Maret. Itu yang diambilnya apa aja? Tas isi KTP sama ATM dan uang yang di ATM diambil. Itu berapa isi dalamnya? 5.50. Itu kejadian ketahuannya kapan? Ketahuannya itu setelah jam 9:30 itu baru ketahuan. Siang? Pagi. Berarti kemungkinan malam hari dia bekerja? Pagi bang, itu sekitar jam subuh. Tadi kakaknya sempat juga bertanya-tanya kepada salah satu pelaku. Apa jawabannya dia? Dia jawab nggak tahu karena pelaku yang satunya kan kabur. Jadi dia cuma membantu. Membantu apa? Ngebantu buat narik uang di ATM. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti dikerahkan ke Polsek Padang Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa seorang pemuda berinisial PK menjadi sasaran amuk massa usai terpergok menjamret seorang ibu dan anak di kawasan Rengas Dengklok, Karawang. Pemirsa, pelaku berhasil ditangkap warga setelah 3 jam bersembunyi di rawa tanaman eceng gondok. Peristiwa penjamretan terjadi di kawasan Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini bermula saat korban berinisial DH sedang membonceng putrinya yang berusia 5 tahun di Jalan Dusun Caimulang. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor memepet dan merampas tas selendang milik korban. Aksi tarik-menarik korban dengan pelaku terjadi hingga menyebabkan korban dan anaknya terjatuh.
Warga yang melihat kejadian kemudian mengejar pelaku yang kabur ke area persawahan dan rawa. Setelah melakukan pencarian selama 3 jam, petugas gabungan bersama warga akhirnya berhasil menemukan pelaku yang bersembunyi di rawa tanaman eceng gondok. Warga yang geram berupaya menghakimi pelaku, namun anggota Reskrim Polsek Rengas Dengklok segera meredam dan membawa pelaku ke Rumah Sakit Hastien untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini pelaku diamankan di rutan Polsek Rengas Dengklok guna pemeriksaan intensif, sementara korban bersama anaknya masih dalam proses pemulihan akibat luka memar dan trauma psikologis yang dialami. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali meresahkan warga di kawasan Elok, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Rabu 8 April 2026 siang. Meski kendaraan sudah dalam kondisi terkunci stang, 3 orang pelaku membawa kabur motor milik korban dalam waktu yang singkat. Peristiwa pencurian ini terjadi sekitar pukul 13:19 waktu Indonesia Barat, tepat di depan sebuah toko saat kondisi sekitar tengah ramai. Berdasarkan informasi, modus operandi pelaku dengan merusak kunci kontak motor meskipun sepeda motor dalam kondisi terkunci stang. Masyarakat diimbau untuk tidak hanya mengandalkan kunci stang sebagai sistem keamanan utama, namun juga menggunakan kunci tambahan berupa gembok cakram atau alarm. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang remaja di kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan usai ditikam oleh tetangganya sendiri. Peristiwa yang terjadi pada Senin 6 April 2026 sore diduga karena pelaku merasa terganggu saat korban bersama temannya bermain gym daring di depan rumahnya. Tragedi berdarah ini terjadi di Jalan Baji Minasa Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Senin 6 April 2026. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat kakak pelaku sempat dikepung oleh korban bersama 3 rekannya. Suasana kian tak terkendali saat pelaku tiba-tiba muncul dari arah belakang sambil menghunuskan badik dan langsung menerjang korban. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku Irman Aziz, 45 tahun, pada Selasa 7 April 2026 sore. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Mamajang untuk menjalani proses hukum. Menurut keterangan polisi, insiden bermula saat korban dan rekan-rekannya tengah asyik bermain game daring di depan rumah pelaku. Pelaku merasa terganggu dengan kebisingan dan sempat memberikan teguran. Namun bukannya mereda, hal itu justru memicu cekcok mulut hingga berujung pada aksi penikaman. Kemarahan rekan-rekan korban sempat pecah usai prosesi pemakaman di Kabupaten Takalar. Massa yang emosi sempat berusaha merusak rumah pelaku. Namun beruntung aksi ini berhasil dicegah warga setempat dan aparat yang bersiaga. Petugas juga memasang garis polisi di lokasi kejadian. Penganiayaan yang di wilayah Kecamatan Mamajang, tepatnya di Jalan Baji Pamai. Kejadian tersebut terjadi kemarin sekitar pukul 16 sore. Saat itu korban bersama teman-temannya sementara nongkrong di dekat rumah pelaku, yang mana pada saat itu pelaku merasa terganggu karena sering terjadi tawuran atau keributan di sekitar situ kalau kelompok anak ini ada di situ, sehingga keluarga pelaku menegur korban untuk pindah dari tempat itu. Namun karena korban tidak terima sehingga terjadi percekcokan antara korban dengan keluarga pelaku. Kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang, pelaku langsung menusuk korban mengenai perutnya. Saat itu langsung dibawa ke rumah sakit, di Rumah Sakit Bayangkara, namun kemudian meninggal dunia. Untuk pelaku ini, korban ini berstatus pelajar dan usia mau? Masih status pelajar, masih berstatus pelajar sekitar umur 17 tahun. Jadi awalnya itu Pak, ini anak-anak main-main game di sini. Ada berapa orang itu anak? Ya sekitar 4 orang. Ya, dilarang, yang keribut. Yang larang siapa? Yang larang ini Iwan. Oh, pemilik rumah. Pemilik rumah. Nah, setelah dilarang, dia pindah ke sana. Nah, pindah ke sana, diikuti sama Iwan karena di sana dia disudut. Ya, di situ mungkin memperlihatkan sikap menantang. Akhirnya terjadi baku adu begitu, tapi sebentar saja datang adiknya.
tiba-tiba langsung menikam. Yang ditikam salah. Ini namanya Abel. Rumah korban ini berapa meter dari rumah pelaku? Kira-kira 100 meter. 100 meter? Iya. Kita memang RT RW itu di Tamparan Keke tiap malam itu mengadakan posko. Posko itu di kantor lurah. Sekarang ini kita alihkan posko ini karena lagi nanti ada keributan, sering ada kita cegah. Ya, ini pencegahan salah satu dari RT RW beserta lurah Tamparan Keke. Guna melengkapi berkas penyelidikan, petugas kepolisian kembali ke lokasi untuk melakukan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi mata. Selain di lokasi kejadian, penjagaan ketat juga dilakukan di rumah duka, guna meredam potensi amukan dari pihak keluarga maupun kerabat korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar di kota Palembang. Seorang pria berhasil ditangkap bersama barang bukti sabu seberat lebih dari 1 kg. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Unit 4 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumsel pada Kamis 2 April 2026 sekitar pukul 14.45 WIB di kawasan Jalan PMD Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu paket sabu seberat bruto 1017 atau 5 gram yang disimpan di dalam goodie bag warna orange, satu unit handphone iPhone 12 Pro Max warna putih, satu unit sepeda motor Honda Vario, serta satu plastik warna hitam. Kaur Penum Dit Humas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan mengatakan petugas berhasil meringkus pelaku dengan melakukan undercover buy atau pembelian terselubung dengan memesan sabu sebanyak 1 kg kepada tersangka. Setelah disepakati lokasi transaksi di kawasan Jalan PMD Talang Kelapa, petugas yang menyamar kemudian bertemu dengan tersangka. Saat tersangka menyerahkan paket sabu kepada petugas yang menyamar, tim yang telah bersiaga langsung melakukan penangkapan. April 2026, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1017,5 gram atau 1 kilo lebih, yang mana kejadiannya itu berhasil diungkap di wilayah Alang-Alang Lebar, Sukarame, dan dari pelaku berhasil diamankan narkotika jenis sabu di goodie bag yang dibawa oleh tersangka pada saat mengendarai sepeda motor. Bang, untuk statusnya Bang dari pemeriksaan awal, orang tersebut kurir, pengedar atau bandar? Berdasarkan dari hasil yang dilakukan oleh Narkoba Polda Sumatera Selatan, tersangka ini diduga adalah bagian dari jaringan yang cukup besar dan saat ini dalam proses pengembangan. Jadi dia adalah sebagai pengedar sekaligus bandar karena dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak. Saat ditangkap berarti mengantarkan barang tersebut berarti? Betul sekali. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, si tersangka ini akan mengantarkan barang tersebut ke seorang pembeli. Tersangka beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Ditres Narkoba Polda Sumsel untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari satu unit sepeda motor yang diparkir di salah satu restoran di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit, Jakarta Timur menjadi sasaran pencuri pada Minggu 5 April 2026 siang. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV tampak sejumlah sepeda motor dan mobil terparkir di area trotoar di depan restoran di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Dua orang pengendara sepeda motor layaknya pengunjung datang dan berhenti di dekat kendaraan yang terparkir. Seorang di antaranya langsung menuju ke sepeda motor milik karyawan restoran dan langsung menjebol kunci kontak kendaraan. Hanya dalam hitungan detik kendaraan bisa dibawa kabur. Diduga para pelaku sudah memantau situasi di sekitar restoran yang tak menyediakan tempat parkir khusus pengunjung. Pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan dan pengunjung yang menempatkan kendaraan di trotoar tanpa dijaga juru parkir. Jadi kan kemarin lagi parkir motor di sebelah sini, akunya mau keluar, tiba-tiba motornya udah nggak ada. Akunya mau keluar sebentar, pas mau ngambil motor, motornya udah nggak ada. Terus aku langsung nggak ada CCTV, aku langsung cek CCTV, ternyata udah dibawa orang. Itu dari CCTV ada di mana?
Kalau untuk pakai alatnya itu ada beberapa menitan ya, karena kan emang aku kuncinya kunci stang. Jadi ada beberapa menit ya ngusahain baru dia bisa kabur, dan pelakunya cuma ada 2 orang. Tapi memang biasa parkir motor? Iya, biasa parkir motor di sini. Biasanya aman aja, cuma baru kali ini. Ada berapa? Ada 2. Jadi yang bawa motor, dia lewat dulu ke sini, terus dia muter balik langsung ke sini. Iya, mantau. Udah lapor ke pihak kepolisian. Atas kejadian ini, korban telah melapor ke pihak kepolisian dengan menyertakan rekaman kamera CCTV. Petugas unit Reskrim Polsek Durensawit langsung mendatangi lokasi dan mengumpulkan keterangan saksi dan korban. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dalih tak punya pekerjaan dan terhimpit kebutuhan ekonomi, seorang mantan pekerja migran Indonesia di Lampung nekat menjadi pelaku curanmor. Pelaku bersama rekannya ditangkap setelah melakukan percobaan pencurian di salah satu minimarket di kota Metro, dan aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik percobaan pencurian sepeda motor di area parkir sebuah minimarket di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Terlihat pelaku yang berperan sebagai eksekutor menghidupkan motor namun gagal membawa kabur karena cakram dalam posisi digembok. Dari rekaman CCTV ini, polisi mengidentifikasi 2 pelaku berinisial AS dan CN serta menangkap keduanya di tempat berbeda. Penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran sebab salah satu pelaku berusaha melakukan perlawanan dan melarikan diri. Di hadapan penyidik, AS yang berperan sebagai eksekutor mengaku terpaksa mencuri karena terdesak ekonomi dan untuk membayar hutang. Ia mengaku menganggur setelah kontrak kerjanya sebagai pekerja migran di Jepang berakhir pada 2019. Mencuri itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk bayar hutang, Pak. Sama pegangan buat pernikahan sepupu. Enggak, terlibat dengan judul gitu enggak? Enggak, Pak. Kamu yang eksekusi motor itu? Iya, Pak. Itu tadinya lihat-lihat dulu atau udah ngegambar sebelumnya? Hunting, Pak. Udah hunting? Iya. Udah berapa hari hunting? Sehari itu, Pak. Hari itu juga? Iya. Kenapa gagal? Karena ada gembok, Pak. Oh, cakramnya kena gembok ya? Iya. Jadi susah. Ya, jadi kejadian tepatnya di parkiran Alfamart di Jalan Nasution, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur. Nah, terjadi percobaan pencurian kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Polres. Lalu sebenarnya pelaku ini sudah bertindak di 3 tempat yang berbeda, 2 tempat di wilayah hukum Polres Metro dan 1 tempat berhasil di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Lalu kita lakukan penangkapan dengan tersangka inisial AS dan inisial CN. Untuk tersangka inisial AS di Sekampung Udik, Lampung Timur, dan inisial CN di Gunung Pelindung. Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Metro dan bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan, junto pasal percobaan pencurian. Dari Metro Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, penegakan hukum kasus BBM dan LPG ilegal terus dilakukan di Tipiter Bareskrim Polri. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, mulai dari ratusan ribu liter BBM hingga ribuan tabung LPG. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol M. Irhamni mengungkapkan sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penegakan hukum kasus BBM dan LPG ilegal sepanjang tahun 2025. Irhamni menyatakan barang bukti tersebut diamankan oleh Bareskrim Polri bersama Polda jajaran di berbagai wilayah. Adapun untuk BBM jenis solar berhasil diamankan sebanyak lebih dari 1 juta liter. Sementara untuk Pertalite mencapai lebih dari 120.000 liter. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar. Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter. Kemudian gas 3 kilo sebanyak
17.516 tabung. Kemudian gas 5,5 kg sebanyak 516 kg. Kemudian gas 12 kg bisa dilakukan penyitaan dan diamankan 4.945 tabung. Kemudian gas 50 kg sebanyak 422 tabung. Kemudian untuk kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit. Selain itu, Polri juga menyita LPG bersubsidi mulai dari tabung 3 kg hingga 50 kg dengan jumlah ribuan tabung. Tak hanya itu, ratusan kendaraan roda 4 dan roda 6 turut diamankan yang digunakan dalam praktik penyalahgunaan BBM dan LPG ilegal. Dari Jakarta, Jihan Nabila Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara memusnahkan puluhan bal ganja kering siap edar yang ditemukan warga di perkarangan rumahnya di Jalan Alboin, Huta Barat. Pemirsa, hingga kini polisi masih menyelidiki pemilik barang haram tersebut. Warga Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang Sidimpuan digegerkan dengan temuan puluhan bal ganja kering siap edar di pekarangan rumah salah seorang warga. Temuan ini berawal saat warga menemukan karung dan kardus mencurigakan di lokasi tersebut. Setelah dibuka, isinya ternyata paket ganja yang dibungkus rapi menggunakan lakban kuning. Warga pun segera melaporkan temuan ini kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung mengamankan barang bukti dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemiliknya. Dalam kesempatan yang sama, Polres Padang Sidimpuan juga melakukan pemusnahan barang bukti lain hasil operasi penindakan penyakit masyarakat. Selain 36 kg ganja, petugas turut memusnahkan 41 gram narkotika jenis sabu, 150 botol minuman keras berbagai merek, serta 101 unit knalpot brong. Pemusnahan miras dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat dan dituang ke dalam tanah agar tidak dapat digunakan kembali. Sementara itu, knalpot brong dimusnahkan dengan cara dipotong dan dirusak menggunakan mesin pemotong sebagai bentuk komitmen polisi menekan gangguan ketertiban dan kebisingan di masyarakat. Kapolres Padang Sidimpuan, Wira Priyatna, menyatakan ganja yang ditemukan warga memiliki berat lebih dari 36 kg dan diduga siap untuk diedarkan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan pemilik barang haram tersebut. Pada hari ini kita melaksanakan pemusnahan terkait penyakit masyarakat, pemusnahan barang bukti terkait penyakit masyarakat, yaitu narkoba, kemudian knalpot brong, dan yang terakhir adalah miras. Untuk diketahui, untuk narkoba yang dimusnahkan adalah jenis sabu 41,57 gram, kemudian jenis ganja 36.281,79 gram. Kemudian miras sebanyak 150 botol, kemudian knalpot brong sebanyak 101 buah. Terus barang bukti ganja itu barang bukti yang sempat ditemukan tak bertuan di wilayah Kampung Dare, Bang, ya? Benar, ya, termasuk yang itu. Itu yang kita musnahkan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Sinpo TV melaporkan. Aksi percobaan pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kebun Jeruk berhasil digagalkan warga. Pelaku gagal mencuri sepeda motor milik korban setelah jatuh akibat ditendang salah satu warga yang melihatnya. Dugaan percobaan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Gang H Napis RT 03 RW 04, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang mencoba membawa kabur sepeda motor milik warga berhasil digagalkan setelah pemilik motor memergoki kejadian tersebut dan berteriak hingga menarik perhatian warga setempat. Peristiwa ini terjadi di saat kondisi lingkungan sepi. Pelaku diduga beraksi seorang diri dengan menggunakan kunci T untuk membobol sepeda motor jenis Honda Beat yang terparkir di gang tersebut. Salah satu warga, Sasongko, menjelaskan bahwa aksi pelaku diketahui setelah pemilik motor melihat kejadian dari lantai atas rumah dan langsung berteriak. Teriakan tersebut memancing perhatian warga sekitar, termasuk anak sang pemilik motor yang kebetulan berada di lokasi. Menurutnya, pelaku sempat terjatuh bersama sepeda motor setelah ditendang salah satu warga. Namun pelaku berhasil melarikan diri dalam kondisi panik dan meninggalkan sejumlah barang bukti di lokasi, di antaranya sandal milik pelaku. Ia menambahkan percobaan aksi curanmor ini terekam CCTV, di mana dalam rekaman video tersebut terlihat jelas pergerakan pelaku sejak masuk hingga berusaha membawa kabur sepeda motor. Sasongko menyebut pelaku diduga telah lebih dulu mengamati situasi lingkungan sebelum beraksi. Hal itu terlihat dari pergerakan pelaku yang langsung menuju kendaraan yang menjadi target.
Ya kemarin kan posisi motor di sebelah sana. Terus waktu diambil, yang punya tuh dari atas ngeliat, terus teriak. Pas anak saya kebetulan lagi masang grip raket, terus keluar. Ketemu di sini terus tendang jatuh orang sama motornya. Kunci T-nya tuh masih ketinggalan di kontak di situ. Nah kemarin juga sendalnya juga ketinggalan, tapi anak saya nggak sempat ngejar karena dia mungkin shock ya, begitu habis nendang dia diem di situ. Nah kemarin sendalnya juga ketinggalan di sini, kalau nggak tahu udah kemana. Ya. Kejadiannya jam berapa Pak? Bis maghrib lah. Bis maghrib. Kalau untuk jamnya nggak tahu? Jamnya bisa dilihat di video sih sebenarnya ada. Di CCTV ya, di CCTV itu jamnya di situ ada kan, dari mulai masuk sana sampai yang di sini, karena di sini kan ada kamera semua. Di kamera CCTV di depan juga ada. Terduga pelaku berapa orang Pak? 1 orang, tunggal dia. Kayaknya sih kalau kita duga dia udah mengamati dulu, karena di sini ada motor juga yang diambil yang di dalam. Sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi di wilayah tersebut sebelum bulan Ramadan, di mana sempat ada upaya pencurian sepeda motor di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian. Namun pelaku gagal membawa kabur kendaraan karena tidak bisa menyalakan mesin. Beruntung dalam kejadian kali ini, sepeda motor milik korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami kerusakan berarti. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan permukiman guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hari dan di lingkungan gang yang relatif sepi. Pemasangan CCTV dan respon cepat warga dinilai menjadi faktor penting dalam menggagalkan aksi percobaan pencurian tersebut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dibunuh marbot masjid ditemukan tewas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal sepekan. Pemirsa, warga Lorong Aziz, Kota Baru Barat, Martapura digegerkan dengan penemuan seorang marbot masjid yang tewas mengenaskan pada Selasa 7 April 2026 malam. Korban diduga menjadi korban pembunuhan usai jasadnya ditemukan bersimbah darah di area halaman salah satu bangunan. Peristiwa yang terjadi di kawasan Kota Baru Barat ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, terlihat banyak bercak darah berceceran di area halaman bangunan yang diduga berasal dari tubuh korban. Hingga saat ini kronologi lengkap maupun motif di balik peristiwa berdarah ini masih misterius. Aparat kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Petugas masih melakukan penyidikan mendalam guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Saat ini polisi tengah berupaya keras untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelaku yang tega menghabisi nyawa marbot masjid. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden berdarah menggegerkan lingkungan Pondok Pesantren Ramadan Oku Timur pada Selasa 7 April 2026 petang. Seorang jemaah lansia Roni bin Sahuri tewas mengenaskan usai ditusuk seorang pemuda saat berada di area masjid. Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Roni bin Sahuri, 70 tahun, seorang wira swasta asal Batu Marta Unit 13. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk serius yang dideritanya. Pihak kepolisian Resor Oku Timur melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona membenarkan adanya insiden berdarah ini. Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian berhasil mengamankan pelaku penusukan berinisial RH, 24 tahun, yang merupakan warga Kota Baru Martapura. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolres Oku Timur untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait motif dan kronologi lengkap di balik aksi penusukan terhadap korban. Sejumlah saksi di lokasi kejadian juga telah dimintai keterangan guna melengkapi proses hukum lebih lanjut. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, 1 dari 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas usai tertangkap dan dihajar warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Inilah video amatir warga saat seorang pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Haji Baidi, Cilandak, Jakarta Selatan. Emosi warga memuncak diduga akibat maraknya aksi pencurian motor di lingkungan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan keterangan warga, pelaku beraksi berdua, namun satu orang berhasil melarikan diri saat kejar-kejaran terjadi. Ternyata maling motor daerah Terogong, RT-nya saya juga nggak tahu, dikejar. Kejar, terus yang curi motornya bablas. Oh gitu. Nah, yang ngeboncengnya kena. Sama warga. Oh, pepet lah, jatuh warga dari sana udah ngancam. Oh, pelaku gitu. Berarti 2 orang, Pak? Ya, pelakunya awalnya 2 orang katanya. Saya sendiri kan nggak tahu. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi pencurian terjadi saat korban sedang berada di dalam kamar kos. Korban yang menyadari motornya dibawa kabur langsung berteriak maling dan meminta bantuan warga. Korban sedang tiduran, mendengar motornya dibawa oleh orang, mendengar suara, kemudian korban keluar melihat motor sudah dibawa oleh pelaku, kemudian berteriak maling, dibantu warga, berhasil diamankan di depan puskesmas, tepatnya di Jalan BNI. Kemudian salah seorang warga menelpon Kapol Subsektor Lebak Bulus. Karena kecepatan kita datang ke TKP, pelaku sempat kita amankan dari amukan massa dan langsung kita bawa ke Polsek Cilandak. Saat ini, pelaku yang tertangkap telah diamankan di Polsek Cilandak untuk menjalani pemeriksaan. Sementara satu pelaku lainnya yang berhasil kabur masih dalam pengejaran petugas. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan pelaku kepada pihak yang berwenang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang preman kampung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang terlibat duel dengan seorang pria pengunjung minimarket. Diduga duel terjadi akibat preman tidak mendapatkan jatah parkir. Aksi premanisme ini viral di media sosial. Duel antara seorang preman kampung dan pria pengunjung minimarket ini terekam kamera CCTV di Jalan Haji Nausan, Desa Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mengenakan jaket hitam terlihat lebih dulu memukul korban yang sedang duduk di bangku depan minimarket bersama beberapa tukang parkir. Tak terima mendapatkan tindakan kekerasan, korban yang diketahui berinisial Ika melakukan perlawanan. Aksi adu jotos antara keduanya pun tak terhindarkan. Mendapatkan perlawanan dari korban, pelaku makin meringas dan mengeluarkan sebilah pisau. Melihat pelaku membawa senjata tajam, korban memilih menyelamatkan diri. Dikonfirmasi pada Senin 6 April 2026, seorang penjaga parkir minimarket mengatakan aksi kekerasan itu terjadi pada 2 April 2026. Aksi premanisme ini dipicu kekesalan pelaku yang gagal menemui petugas keamanan minimarket untuk meminta jatah uang parkir. Sementara itu, korban yang merupakan anak dari petugas keamanan minimarket pada awalnya hanya berniat membeli air mineral. Pelaku yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras memanggil korban untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Namun tak puas dengan jawaban korban, pelaku memukul wajah korban hingga terjadi keributan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka memar di bagian wajah. Pasca kejadian, korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Awal dia mah itu yang korban ya, mau parkir mau beli air. Pelaku nanyain bapaknya kan, ya bapaknya kan baru balik kan, baru itu kalau yang itu mah. Kalau mau ada urusan sama bapak ke rumah, mungkin korban tiba-tiba langsung dipukul. Korban sempat tidak mau berantem dah, itu udah menghindar kan. Gitu. Terus ini dia ngeluarin saja. Oh itu. Terus korban kondisinya gimana? Ada luka atau gimana? Ya, dia kena batu akik. Oh, kepukul. Itu iya. Terus sudah bikin laporan polisi? Iya. Sekarang pelakunya udah ketangkep apa belum? Belum tahu juga ya. Oh, belum tahu perkembangannya. Nah, si
korban ini di sini ngapain lagi main doang apa gimana? Kalian mau main, Mau belanja. kalian mau beli air, dia mau ke sawah kan ke kebun. Kalau korban sama pelaku ini warga mana? Korban sama pelaku. Masing satu di daerah. Korban desa. Oh, korban desa mana? Sini. Gede Mukti. Iya. Kalau pelakunya Jaya. itu dia sering minta jatah begitu si pelaku itu. Iya Pak. Kayaknya mah kata begitu dia. Oh, ke tempat-tempat parkir. Iya. Biasanya minta berapa? Bisa. Kurang tahu dah. Oh. Tapi selama abang jaga di sini belum pernah minta ke abang belum? Minta pernah. Berapa? Dikasih berapa? 20. Saya baru jaga. Saya mah bocah, saya baru jaga. Dapat duit lah. Tapi sering ya kayak gitu ya? Saksi menyebut pelaku yang diketahui berinisial IB merupakan preman kampung yang kerap membuat onar. Pelaku juga disebut sering meminta jatah uang parkir kepada sejumlah tukang parkir di beberapa minimarket. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sakit hati dituduh sebagai pencuri seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega menganiaya tetangganya yang sudah lansia hingga tewas. Pelaku diamankan petugas di tempat persembunyiannya di Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh pada 1 April 2026. Tersangka inisial ZE berusia 35 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Tempung di tempat persembunyiannya di Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh pada 1 April 2026 lalu. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya oleh petugas, pelaku hanya bisa pasrah. Kapolsek Medan Tempung, Kompol Rasmaju Tarigan, Senin siang mengatakan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban tewas terjadi pada 23 April lalu. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menusuk punggung dan paha korban dengan menggunakan obeng. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur bersembunyi di perkebunan kopi milik warga. Pada petugas, tersangka mengaku sakit hati dan dendam kepada korban yang kerap menudingnya pencuri. Dia itu melakukan penganiayaan itu karena ada rasa dendam terhadap korban yang selama ini juga sudah ada selisih paham, di mana korban ini sering menuduh pelaku ini sering melakukan tindak pidana pencurian, sehingga terjadi dendam dan terjadi penganiayaan itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti obeng yang digunakan tersangka menganiaya korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aparat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat yang memburu kawanan pelaku begal yang aniaya dan rampas sepeda motor serta telepon genggam milik petugas pemadam kebakaran di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat. Pemirsa, selain meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi, polisi juga mempelajari rekaman kamera CCTV guna mengungkap identitas para pelaku yang diduga berjumlah 6 orang. Aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari lalu telah membuat Bimo Margo Hutomo, seorang petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru, terluka parah. Tidak hanya mengalami luka memar pada bagian wajah dan sekujur tubuhnya lantaran dianiaya, korban juga harus merasakan beberapa jahitan di bagian kepala karena mengalami luka robek. Sayangnya, meski sudah 4 hari berlalu, namun hingga kini para pelaku belum juga berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menuturkan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari korban serta sejumlah saksi di mana diperkirakan pelaku berjumlah 6 orang berboncengan 3 sepeda motor. Kendati begitu, Robi memastikan mereka bukanlah kelompok geng motor melainkan pelaku spesialis begal ibu kota. Pihaknya juga tengah mempelajari rekaman kamera pengawas guna mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Jadi benar telah terjadi pembegalan di Gambir di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, di korban dipepet, kemudian dipukul, ditendang, terus kemudian sempat dipukul oleh konblok menggunakan konblok. Kemudian membuat laporan di Polsek Gambir, kejadian pada dini hari pukul antara 3 sampai 4 pagi. Terus kemudian saat ini kami sudah mengumpulkan barang bukti, kemudian CCTV di beberapa lokasi untuk mengidentifikasi pelakunya, dan sampai sekarang kita masih melakukan pengejaran. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran menjadi korban pembegalan di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari lalu. Sebelum sepeda motor, uang tunai dan 2 buah ponselnya dirampas. Korban sempat dianiaya para pelaku hingga terluka parah. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan.
Kepolisian sektor Teluk Naga Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 2 orang tersangka wanita yang diduga melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, modus kedua tersangka ini dengan berpura-pura sebagai petugas bantuan sosial. Salah seorang korban yang telah berusia lanjut menangis histeris di depan rumahnya setelah mengetahui barang berharganya berupa uang tunai dan perhiasan emas senilai 122 juta rupiah dibawa kabur tersangka. Tersangka meyakinkan korban dengan iming-iming kemudahan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, namun diharuskan menunjukkan barang berharga miliknya untuk kemudian diambil tersangka saat korban lengah. 2 tersangka berjenis kelamin wanita berinisial Y dan ID ditangkap di kontrakannya masing-masing di daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Setelah Polsek Teluk Naga menelusurinya melalui nomor polisi kendaraan roda 2 yang digunakan tersangka. Ditemui pada Rabu 8 April 2026 siang, Kanit Reskrim Polsek Teluk Naga Ibda Ahmad Naufal Faturrahman mengatakan, kedua tersangka telah 2 kali beraksi atas kasus penipuan, penggelapan dan pencurian dengan modus iming-iming, kemudahan mendapatkan bantuan sosial dengan sasaran korbannya adalah lansia. Kedua tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka Y selaku eksekutor dan berinteraksi dengan korban, dan tersangka ID yang dalam kondisi hamil menunggu di atas sepeda motor. Kami dari Polsek Teluk Naga telah melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pencurian. Jadi untuk modus operandi dari pelaku adalah menawarkan bantuan sosial kepada korban. Namun sebelum mendapatkan bantuan sosial tersebut, korban harus menunjukkan barang berharga yang dimilikinya. Karena bujuk rayu tersebut, korban secara sadar memindahkan barang berharga yang telah dimilikinya untuk dipindahkan sementara dan ditaruh di dalam sebuah kotak. Lalu pada saat korban sedang lengah, tersangka langsung mengambil barang berharga tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dimana sepeda motor tersebut telah ditunggu oleh rekan kerja dari si tersangka. Kedua tersangka diamankan berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Sedangkan uang hasil kejahatan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua tersangka dititipkan di Lapas Kelas 2 Perempuan Tangerang, namun untuk tersangka ID berada di rumah sakit jalani proses persalinan. Dan atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Mujib Latumairisa melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.